Kemudian pertandingan kedua adalah antara Nian Bing dan juga Ao Liu dari Kekaisaran Liu. Hingga akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun akan dimulai. Namun kita diperlihatkan sebelum kompetisi, para anggota klan kegelapan yang menyamar menjadi para peserta, mereka mengatakan energi sihir yang dihasilkan dari kompetisi terakhir telah terkumpul seluruhnya, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Bukankah mereka pernah mengumpulkannya setelah menghabisi Nulang dan juga Ao Liu? Dan mereka berdua ini adalah kontestan yang menyamar menjadi kedua orang itu. Dan dua orang ini adalah dari klan kegelapan. Diperlihatkanlah sebelumnya bahwa Ping Cao dan juga Ping Shou berhasil menangkap Nulang dan juga Ao Liu. Dan mereka pun menggunakan dua orang wanita dari klan kegelapan untuk menyamar menjadi mereka berdua. Dan pastinya dua wanita itu menyalin kekuatan dari dua orang tersebut. Lalu kemudian Ping Cao menyerap energi sihir dari mereka berdua ke dalam sebuah kristal berwarna hijau. Ditanyakan oleh anggota mereka, mengapa Ping Cao menyerap energi sihir mereka, padahal sangatlah lemah. Dikatakan oleh Ping Cao, ternyata itu untuk membuka segel Wutong dan juga Wu Yin, karena pada setiap kompetisi berikutnya kalian perlu menyusun batu permata sihir. Dan ia pun memerintahkan agar anggotanya tersebut selama kompetisi cukup menyerap energi sihir para peserta yang bertanding. Kembali ke kompetisi, mereka berdua mengetahui sedikit sekali energi sihir yang bisa didapatkan. Ditambah lagi temannya bilang ia sudah mengatur batu permata untuk mengumpulkan energi sihir dalam pertandingan dan hanya perlu temukan cara untuk memicu pelepasan lebih banyak sihir. Lalu kemudian wasit memberitahukan pertandingan kedua antara Nian Bing dan juga Ao Liu. Setelah mereka berdua memperkenalkan diri mereka masing-masing dan juga dari kekaisaran mana, akhirnya mereka berdua pun akan bertanding. Namun Kaisar Huatian merasa ada yang aneh. Mengapa Nian Bing mirip seperti Rong Bing? Dijelaskan oleh cucunya bahwa Nian Bing adalah cucu dari Rong Yan yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Kaisar menanyakan mengapa Nian Bing mewakili Kekaisaran Bingyu. Pangeran Rong mengatakan, mari saksikan kompetisinya terlebih dahulu dan akan membahas ini nanti. Sementara itu terlihat Ao Liu menggunakan kekuatan angin penyapu awan untuk menyerang Nian Bing. Terlihat Nian Bing hanya menghindari serangan tersebut. Nulang yang melihat itu, ia pun mengetahui bahwa jika seperti ini terus, energi sihir yang terkumpul tidak akan cukup dan Ao Liu pun akan mempersempit ruang gerak Nian Bing. Meski begitu, Nian Bing masih tetap bisa menghindari dengan sangat cepatnya. Kemudian Nian Bing mengeluarkan seperti Rasengan dan ia pun menyerang. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Ketika itu Kaisar Huatian menenangkan cucunya bahwa ia dan Pangeran Rong ada di sini. Apakah yang cucunya takutkan? Nona pun mengatakan bahwa sihir Ao Liu memang sangat kuat. Ia pun merasa bahwa bila angin tersebut dapat mengenainya, Kaisar Huatian membenarkan hal tersebut. Karena bila angin ini dapat memotong besi seperti lumpur dan jangkauan pedang anginnya terus menyempit, kecuali berjuang dengan keras, Nian Bing yang ada dalam situasi ini tidak bisa keluar sama sekali. Namun Nona tidak berpikir seperti itu. Ia pikir Nian Bing hanya berpura-pura karena sebenarnya tidak selemah itu. Kaisar Huatian mengatakan kepada cucunya, padahal cucunya belum menikah dengan Rong Bing, tapi sikap dari cucunya ini sudah seperti bagian dari keluarga Rong. Kaisar Huatian sebagai kakek merasa sangat sakit hatinya, tapi Nona juga mengetahui bahwa Nian Bing terus menghindar juga bukanlah sebuah solusi. Namun dikatakan oleh Pangeran Rong
bahwa ini baru permulaan, hal yang terbaik masih akan datang. Kembali ke arena, Nian Bing masih terus diserang oleh Aulio. Nian Bing mengetahui bahwa tidak ada elemen anginnya di sekitar Aulio. Selama ia menggunakan sihir ruang untuk menembus dari sana, maka Aulio pasti akan kalah. Lalu kemudian Aulio mengeluarkan tekniknya, yaitu jarum pematah angin. Akan tetapi Nian Bing meresponnya dengan menyerang memakai pedang es. Akhirnya serangan jarum tersebut pun berhasil mengenai Nian Bing. Nona yang melihat hal itu, ia pun heran. Padahal hanya beberapa jarum, bagaimana bisa kekuatan Aulio begitu kuat? Ternyata Kaisar Huatian mengetahui bahwa Aulio dapat memadatkan elemen angin menjadi bentuk jarum, tapi kekuatannya terus bertambah dan angin bisa masuk ke tubuh melalui pembuluh darah, menyebabkan orang meledak dan juga meninggoy. Hal itu pun membuat Nona khawatir kepada Nian Bing. Namun saat itu kakek dari Nian Bing menjamin bahwa cucunya tidak selemah itu. Ternyata Nian Bing menyelimuti seluruh tubuh dengan elemen air, dan Nian Bing mengubah air menjadi es ketika serangannya terbang untuk menghindari serangan. Hal itu membuat Nona bertanya-tanya, bukankah Nian Bing adalah seorang penyihir es? Dari mana air itu berasal? Direspon oleh Pangeran Rong bahwa Nian Bing adalah penyihir ganda air dan api, juga punya fisik yang unik. Tidak heran jika mampu mengubah es menjadi air. Kembali ke arena, terlihat Nian Bing berpura-pura tepar karena ia kalah. Aulio yang melihat hal itu, ia pun kecewa. Ia pikir Nian Bing akan sedikit menyulitkan agar mereka menyerap lebih banyak energi sihir. Kemudian ia pun menyuruh wasit untuk mengumumkan siapakah pemenangnya. Namun pastinya Nian Bing bangkit kembali. Ia pun menggunakan sihir ruang. Dengan kecepatan sihir ruang, Nian Bing berhasil memukul Aulio beberapa kali. Direspon oleh Aulio. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menghilang juga. Meski begitu, Nian Bing tahu bahwa ada celah. Ia pun menggunakan kekuatan sihir esnya dan menciptakan seperti embun, lalu bisa mengetahui pergerakan dari Aulio. Ditegaskan oleh Nian Bing bahwa ia bisa mengetahui karena angin hanya bisa menyembunyikan keberadaan. Hanya menggunakan salju bisa menguraikan sosok dari Aulio. Lalu kemudian Aulio menggunakan gerakan mematikan untuk menyerang Nian Bing. Rong Bing yang mengetahui hal tersebut, ia pun menyuruh wasit untuk menghentikan kompetisi. Jika tidak dihentikan, maka Nian Bing akan berada dalam bahaya. Meski begitu, Aulio pun tidak peduli walaupun wasit menyuruhnya untuk berhenti. Ia pun menggerakkan badai angin topan yang sangat besar untuk menyerang Nian Bing. Namun pastinya Nian Bing menggunakan pedang esnya dan menebas Aulio dengan kekuatan sihirnya. Terjadilah benturan kekuatan sihir yang pada akhirnya Aulio pun menjadi terpental dari arena. Temannya pun mengatakan bahwa ia akan membalaskan kekalahan Aulio dari Nian Bing, tapi karena energi sihir belum cukup. Hingga akhirnya mereka berdua pun yang sebenarnya dari klan kegelapan mengeluarkan gulungan sihir dan mencoba untuk menyerap energi dari para peserta. Para peserta pun merespon dengan melindungi diri mereka dengan tameng kekuatan masing-masing. Nian Bing juga menyuruh semuanya untuk hati-hati karena sihir kegelapan dapat menekan sihir lain. Lalu kemudian Nian Bing menggunakan pedang cahayanya dan menggunakan teknik naga cahaya untuk menyerang kekuatan kegelapan tersebut. Mereka berdua pun tadinya akan menggunakan gulungan sihir dari penguasa bulan, namun karena gulungan tidak berfungsi,
Akhirnya mereka pun tepar oleh serangan naga cahaya dari Nianbing. Kaisar Huatian mengumumkan karena Aulio dan Wulang bekerja sama dengan klan kegelapan juga berniat menyerang 5 penyihir dari 5 kerajaan. Mereka berdua pun diusir dan diancam oleh Pangeran Rong akan melenyapkan semua penyihir dari kerajaan mereka. Dan jika kejadian ini terulang kembali, maka Kekaisaran Huarong akan menyerang Kekaisaran Qilu. Sementara itu peserta yang sebenarnya adalah orang dari klan kegelapan juga, ia heran mengapa gulungan dari penguasa bulan tidak berfungsi, pasti ada yang menyentuhnya. Wasit mengumumkan dengan begini, maka 2 orang dari kerajaan Qilu dikeluarkan dan dilarang untuk ikut lagi seumur hidup mereka. Kemudian diumumkan bahwa pemenang kali ini adalah Nianbing dari Kekaisaran Bingyu. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Magic Save Fair or NS bagian 130 atau episode 130 di season 2 kali ini. Dan untuk part sebelumnya kalian bisa lihat di channel IT Series ini dengan mengklik playlist yang ada di bawah, dan itu akan masuk ke durasi yang sejam dan semuanya itu lengkap. Oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.